uang, menghargai uang. Meskipun kita sudah punya uang yang cukup banyak, bahkan sangat banyak mungkin ya, tapi harus bisa menghargai uang. Value for money. Memberi value kepada money. Meliputi bagaimana uang yang sudah kita hasilkan, kita dengan susah payah tadi, itu kita bisa gunakan secara ekonomis, semurah mungkin, sehingga kami di UMB ini tidak pernah beli makanan di luar, Bapak. Kita memiliki perusahaan catering sendiri, misalnya gitu. Dan semua wajib menikmati catering itu. Kita memiliki perusahaan air dalam botol sendiri, dan kita konsumsi sendiri. Dan itu menurut accounting kami, nilainya cukup besar. Nah, itu salah satu kita menghargai uang. Meskipun kita bisa beli ke tempat lain. Tapi kalau kita bisa masak sendiri, kenapa tidak bisa masak sendiri? Karena kalau kita bisa masak sendiri, dalam waktu setahun 2 tahun kita akan bisa jualan kuliner keluar. Nah, itu beberapa hal nanti kita bisa contohkan. Nah, berbekal pada dua kultur tadi, dua value tadi, yang kemudian dikunci dengan leadership yang kuat, pelan-pelan bertumbuhlah kultur yang baik tadi. Sehingga performan, karena tadi ada money follow function, setiap bulan itu adanya kinerja dan kinerja. Kinerja kampus di level Simulitamas, kinerja unggul, kinerja prestasi mahasiswa, semuanya digenjot ke kinerja karena sudah paham yang namanya money follow function dan vektornya sama. Nah, kami mengalami sesuatu yang sangat banyak hubungan, sangat kuat hubungan antara trust dengan sistem ini. Dengan sistem yang kita bangun, saya merasakan trust masyarakat itu luar biasa di kampus. Nah, kalau kita orang keuangan, trust itu ya ditunjukkan dengan kecepatan pembayaran mahasiswa ke universitas. Kami mengalami anomali. Anomalinya apa? Pada COVID ini justru pembayaran mahasiswa itu 2 kali lipat lebih cepat, Pak. Kami mengalami anomali itu. Coba kami tunjukkan ini hanya menunjukkan performance atau masyarakat misalnya. Kami memiliki sistem, salah satunya adalah ini, sistem untuk melihat. Kami harus bisa melihat, Pak. Kami harus bisa melihat berapa detik demi detik dana yang masuk, ya. Berapa detik ke detik dana yang masuk dari mahasiswa. Dan ini real time karena datanya langsung dari bank, ya. Tadi sudah saya buka hasilnya misalnya seperti ini. Ini adalah detik tadi penerimaan dari mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru, angkanya hampir sama dengan sebelum COVID, tapi kecepatannya luar biasa karena kami masih open sampai pertengahan September. Tapi kecepatannya luar biasa. Ini misalnya ya, ini angkanya ya. Saya kira tidak perlu kita bahas angkanya, ini hanya contoh bagaimana kita bisa mewujudkan sistem yang transparan, ya. Ini 91,6 M misalnya itu dari mahasiswa baru untuk semester ini sudah kami terima di depan. Itu menunjukkan trust. Kalau tidak ada trust, kondisi COVID akan sangat sulit. 91, kemudian kalau kita lihat untuk yang mahasiswa lama, ya, dari mahasiswa baru, bisa cek di sini. Bisa ambil untuk semua prodi, untuk semua angkatan, untuk semua bank yang menjadi station. Kemudian mahasiswa lama itu membayar sejak 19 Juli. Kita lihat langsung real time, Pak. Ini kita ambil data dari bank. Nah, ini langsung keluar. Nah, ini ada 91,2. Berarti mahasiswa lama dan mahasiswa baru itu jumlahnya kurang lebih untuk semester ini saja sekitar 188
2M sudah masuk, Pak. Padahal biasanya sebelum COVID ini masih melambat. Nanti pada saat September baru cepat. Tapi pada saat COVID ini cepat sekali akselerasinya. Artinya kami memang angkanya segitu-segitu, Pak. Angka di UMY itu satu semester itu antara 180 sampai 200 miliar uang masuk setiap semester. Setiap tahun itu 400 miliar kita kelola. Tapi kami diskon mahasiswa karena mereka tidak di kampus, kita diskon. Tetapi uang masuknya cukup tinggi juga. Nanti itu perkiraan kita bisa hampir mendekati 190. Jadi kontraksinya 10 miliar atau satu tahun 20 miliar. 20 miliar dari 400 miliar. Dan itu karena bukan kontraksi, tetapi karena kami berikan diskon. Nah ini tadi kita menyampaikan bahwa aspek trust. Aspek trust, dan saya selalu melaporkan kepada rektor. Dan rektor pun kita beri password untuk bisa melihat. Yayasan pun bisa melihat berapa dana yang masuk detik demi detik. Tadi kalau saya akses beda waktu ya, selisih 5 menit gitu ya, angkanya akan bergerak. Kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian kita bisa mewujudkan atmosfer trust di kampus. Kita dananya sekian, mari kita tata sebaik mungkin sehingga kita ingin menjadi kampus di level Asia Tenggara, di level Indonesia, di level Asia dan sebagainya. Nah, maka yang kedua, saya share screen lagi, dari aspek bagaimana kita menata uang, karena kita memberikan trust kepada para mahasiswa, sehingga orang tua mahasiswa itu dengan cepat, karena mereka trust, udah bayar dan sebagainya. Sistem kami seperti itu, Bapak. Jadi kami kampus di Jogja, saya kira berbeda dengan kampus di Jakarta atau di Bandung yang kota-kota besar. Kami kan kota kecil, Jogja. Tapi sistem ini membuat trust. Apalagi kalau Bapak di daerah kota besar yang komposisi masyarakatnya penghasilannya lebih, kalau di Jogja kan ya petani, pegawai negeri, sebagai guru yang itu tidak seperti di Jakarta para pengusaha dan sebagainya, apalagi di Bandung dan seterusnya. Tapi kami bisa membuat sistem istilahnya itu adalah sistem prabayar. Sistem prabayar. Artinya mahasiswa bayar dulu di depan, jika kita hold dana dulu, baru kita tata uangnya. Meskipun juga ada fasilitas-fasilitas dispensasi dan seterusnya. Baik, untuk menata finansial sesuai dengan konsep money follow function tadi, maka langkah pertama adalah harus kejelasan fungsi. Kita sudah punya jelas, uangnya tadi sudah jelas. Misalnya nanti kalau dikumpulkan ada 380 miliar dalam setahun. Karena tahun satu semester saja sudah hampir masuk 190. Misalnya kita asumsikan setahun 380. Kita tidak akan ngomong duit dulu, Pak. Oke, disimpan dulu dananya. Kita sekarang ngomong function. Apa yang mau kita tuju? Nah, function itu salah satunya saya bisa jelaskan menggunakan dokumen ini. Dokumen UMY Leads namanya. UMY Leads ini kami menyingkat dari UMY Leading in Entrepreneurship, Academics, and Social Responsibility. Kami ingin sekitar tahun 2040 ya, 2040 UMY akan leading dalam entrepreneurship. Kami sudah mulai membangun entrepreneurship, kemudian akademik, pasti karena core-nya adalah akademik, dan yang terakhir di paling ujung adalah social responsibility. Apa namanya? Kampus yang habluminanas, memiliki social responsibility yang mantap. Nah, kemudian saya kira isinya apa? Isinya saya kira umum, Bapak Ibu memilikinya, visi misi dan sebagainya. Nah, yang unik di kami adalah yang gambar ini, roadmap. Roadmap ini yang merupakan salah satu wujud dari kultur dan bisa menunjukkan kekuatan leadership. Yang saya sampaikan tadi di milestone ini istilahnya tahun 2040
kita harus bisa menjadi universitas yang memiliki social responsibility dan memiliki entrepreneur yang canggih. Top 300 world class university. Namun, milestone yang kelima ini tentunya harus diawali dari milestone-milestone sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan di milestone yang pertama 2015-2020 dan ini saya merasa ini tercapai karena di sini adalah reputable international university. Kami semua merasakan UMY sudah mulai terasa aspek reputable international university dari sisi ranking, dari sisi recognition dan seterusnya. Saat ini kita ada di milestone yang kedua, yaitu Research Excellence University. Bagaimana jumlah Scopus di UMY sekarang hampir sekitar berapa ya? 800 ya. 800 Scopus sudah dihasilkan, bisa dicek di Scopus dan seterusnya. Itu adalah bagaimana kita Research Excellence University kita wujudkan. Barusan kemarin kita selesai tentang Abdimas, webinar Abdimas, satu penelitian, dan tanggal 25 nanti ada ICOSI, International Conference of Sustainability Innovation, yang panel-panelnya di masing-masing prodi. Jadi prodi pun juga memiliki international conference masing-masing, digabung satu universitas namanya ICOSI, International Conference on Sustainability Innovations. Nah, misalnya milestone satu ya, Reputable International University. Nah, ini dibuat seperti ini supaya siapapun rektornya, ya ini milestone-nya. Ya, ini zaman dulu namanya GBHN ya Pak ya, dan Ibu ya. Nah, ini harus kuat dulu. Kalau ini tidak jelas, nanti vektornya tidak sama. Ada vektor yang pengennya research excellent, ada yang vektornya lebih ke kesejahteraan pegawai dan sebagainya. Bagaimana masalah kesejahteraan pegawai, research excellent, dan semuanya itu bisa dalam vektor yang sama. Nah, ini tidak boleh berhenti sampai di sini karena harus ada strategi. Maka kita bisa melihat SWOT ya, ini adalah SWOT posisi waktu itu tahun 2015 seperti apa. Seperti ini jumlah dosennya, yang S3 berapa, yang itu kepala berapa. Nah, yang utama lagi adalah strategi di sini bahwa untuk tahun 2020 menjadi reputable international university maka harus memiliki 5 pilar yang kuat. Dulu 3 pilar, sekarang harus 4 pilar. Saya kira umum seperti ini, akademik dan sebagainya. Tapi yang kami kemudian khususkan adalah yang di warna hijau dan warna ungu nih. Biasanya memang di wakil rektor bidang 2 itu adalah gabungan dari ini. Saya merasakan itu, tadi sampaikan Mbak Erna, saya membantu Pak Rektor sejak tahun 2010. Waktu itu WR2 itu gabungan antara human resource dan financial and asset, misalnya gitu ya. Apa yang terjadi? Ternyata waktu kami alami itu tidak memungkinkan untuk bisa di papan Asia Tenggara maupun Asia. Karena apa? Biasanya memilih. Dulu saya ini kan digabung ya. Nah, karena saya bidangnya finance ya, saya akan pilih saja. Yang saya urusi keuangan dan aset seperti yang kita bahas saat ini. Sedangkan SDM nggak saya urus, saya lepas saja. Mau jadi lektor terserah, mau jadi guru besar terserah, guru besarnya sedikit terserah gitu ya. Saya nggak kuat mikirnya, saya hanya kuat mikir ini. Nah, ini tidak bisa. Bagaimana kita mau menembus pasar Asia atau Asia Tenggara kalau guru besarnya aja cuma nggak ada gitu ya. Lektor kepalanya nggak ada. Semuanya asisten ahli dan lektor misalnya. Belum ada yang ke Surabaya, adanya Magelang. Magelang itu AA plat nomornya ya. AA itu harus segera ke Surabaya. Surabaya itu L, lektor. Gitu ya. Nah, sulit. Sehebat apapun keuangannya, nggak akan mampu nembak papan atas. Ya. Maka sejak 2015 itu ini di-split. Sumber daya manusia, ada yang ngurusi sendiri, dan saya khusus mengurusi keuangan dan aset. Wah, sekarang Bapak bisa melihat akselerasi guru besar di UMY luar biasa. Hampir tiap tahun mesti ada pengukuhan guru besar, dan seterusnya. Banyak sekali. Yang lektor kepala semakin banyak. Karena di UMY kadang-kadang ada JUK ya Pak ya.
Yang dosen itu hanyalah yang doktor, lektor kepala, misalnya begitu. Yang lektor kepala itulah yang dosen. Nah, terus yang asisten ahli sama lektor apa Pak? Gitu tanya. Itu bukan dosen, itu temannya dosen. Dia hanya joke saja. Itu untuk membuat budaya kita terus pacu-pacu fungsinya harus digenjot. Nah, ini adalah beberapa poin titik untuk dikuati, tapi tidak boleh cukup sampai di sini. Semuanya harus terukur, fungsinya jelas dan terukur. Kita memiliki konsep yang namanya if we can measure it, so we can manage it. Jika kita bisa mengukur, maka kita akan bisa mengelola. Kebalikannya, if we cannot measure it, so we cannot manage it. Kalau kita tidak bisa mengukur sumber daya manusia itu tercapai atau tidak, ukurannya apa, keuangan dan aset itu ukurannya apa, akademik itu ukurannya apa, nggak bisa diukur, maka kita tidak bisa mengelola. Jangan-jangan kampus kita tidak bisa masuk ke papan-papan yang kita inginkan, bukan karena kita tidak mampu untuk mencapai sana, tapi jangan-jangan kita tidak pernah mengukur, tidak mengembangkan alat ukur dan menggunakan manifold function tadi. Maka masing-masing poin ini sekarang harus dirumuskan ukuran kinerjanya. Yang sebelah kanan ini. Nah, untuk bisa mengukur masing-masing poin di sini, masing-masing balon ini, kita mulai kembangkan indikator yang diawali dari yang kualitatif dulu ya. Misalnya untuk akademik itu ya terwujudnya pembelajaran berkualitas, ini kualitatif. Strateginya apa? Pengembangan kurikulum, pengembangan sistem tata kelola penelitian dan sebagainya. Di sumber daya manusia terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki etos berkarakter Islami, integritas, ini kualitatif. Caranya bagaimana? Pengembangan tata kelola, peningkatan kesejahteraan dosen dan pegawai. Yang ketiga bidang saya ini kemandirian sumber daya keuangan, misalnya pengembangan amal usaha, penyempurnaan pengelolaan tata kelola dan seterusnya. Namun sesuatu yang kualitatif ini harus diikuti oleh sesuatu yang kuantitatif. Nah, hasilnya ini, Pak. Dan ini ya. Hasilnya ini. Semuanya menjadi kuantitatif. Tahun 16 harus mencapai apa? Tahun 17, 18 harus mencapai apa? 18, 19 mencapai apa? 19, 20 mencapai apa? 20, 21 mencapai apa? Ini kalau tercapai, lahirlah yang namanya reputable international university. Karena semuanya tertulis di sini. Untuk menjadi akademik yang kualitatif macam-macam tadi, maka satu, jumlah publikasi Scopus per dosen per 5 tahun. Itu nanti harus 5 di tahun 2021. Harus 5. Artinya per dosen per 5 tahun 5. Artinya satu dosen satu Scopus setahun. Masalah tahun 16 masih 0,19, hasil risetnya 0,19 is no problem. Dengan sumber daya manusia, sumber daya finansial yang kita miliki, tadi ada angka 400 miliar misalnya ya, atau berapapun, ini harus meningkat jadi 5. Kalau tidak mencapai 5, berarti kita gagal. Berarti harus ada orang yang dipanis di situ. Harus jelas. Semua ada angkanya, Bapak dan Ibu. Masalah SDM, rasio dosen dan mahasiswa harus 1:sekian. Jumlah doktornya harus sekian. Ini kalau tidak tercapai, maka wakil rektor SDM tidak bekerja. Kalau Scopusnya glosor, nggak sampai, berarti wakil rektor akademik beserta jajarannya sampai prodi itu tidak bekerja. Di bidang kami, di keuangan bisnis, kalau presentasi perolehan pendapatan di luar SPP tidak mencapai 40%, ini, maka saya selaku wakil rektor bidang keuangan tidak bekerja. Sehingga ini merubah mindset, merubah budaya, bahwa yang dimaksud dengan bekerja Bapak Ibu di UMY ya, Bapak Ibu di sini bekerja tidak bekerja, itu bukan presensi saja. Misalnya Pak, saya itu kan nggak pernah pulang dari kampus. Saya hampir pulang dari kampus itu jam 8 malam. Kadang sampai jam 10 malam karena harus ada rapat lagi. Pagi-pagi tadi saya jam 6:30 harus sudah di kampus, checking semuanya dan sebagainya. Saya kan nggak pernah pulang. Tapi Pak Rektor tetap mengatakan Pak Suryo nggak bekerja. Loh, gimana nggak bekerja, Pak? Presensi saya penuh. Karena bekerja tidak bekerja. Wakil Rektor bidang keuangan,
wakil rektor bidang akademik dan sebagainya, sampai dekan dan sebagainya, itu bukan kehadiran Bapak dan Ibu, tapi capaian angka ini. Sudah, kalau saya sudah tidak bisa mencapai angka ini, saya menyerah, saya give up, sudah. Saya nggak bisa, Pak, panis saya. Saya nggak bisa lagi ngeles. Ngeles, saya kan gini, saya nggak bisa. Pak Suryo nggak kerja, karena ini nggak nyampe 40%. Angkanya seperti itu. Dan Pak Suryo gagal. Selesai sudah. Nah, maka saya kan nggak mau malu, Pak. Ini harus saya kejar. Dan itu tercapai. Bisnis kami omsetnya 200 miliar. Karena kami kemudian membuat gerakan yang namanya beduk mutu. Semua belanja harus di dalam. Kita bikin PT, kita masak, kita beli. Kita bikin kontraktor, kita bangun sendiri. Meskipun kita membangun kita sendiri, tapi kan ada transaksi di situ. Nah, nanti kalau kita diskusi tentang entrepreneurship, muncullah dari sistem ini. Mengapa saya harus pusing-pusing membuat yang namanya UMY Boga? Bukan karena kita pengen masak, tidak. Karena dituntut angka ini, Pak. Mengapa kita tidak meminum minuman selain UMY Tirta? Kita minum UMY Tirta. Apa? Bukan karena kita pengen repot-repot, tidak. Karena angka ini, Pak. Karena kalau angka ini tidak turun, saya tidak kerja. Saya push, itu bisa tercapai. Dan seterusnya, sampai angka-angka di bawah ini. Artinya, Bapak dan Ibu sekalian, saya bisa menyimpulkan, kalau UMY tidak memiliki angka-angka ini, itu yang namanya bleeding. Uang pasti keluar. Punya angka-angka ini maupun tidak punya angka ini, uang kita itu keluar, Bapak dan Ibu. Kecuali kalau ini tidak punya angka ini dan uang tidak keluar. Uangnya keluar. Dosen harus tetap dibayar. Tapi kenapa tidak ada Scopus? Bleeding, Pak. Dosen tetap dibayar, kemudian kebutuhan-kebutuhan semua dibayar. Tetapi tidak mencapai reputasi. Itu namanya bleeding. Artinya, kalau tidak ada angka ini, berarti kita tidak punya ukuran. Kalau tidak ada angka ini, berarti money follow something. Di awal tadi kita bersama mendiskusikan tentang money follow function. Rupiah, tetapi memperjelas function dan bagaimana menembakkan rupiah tadi ke aspek ini. Nah, itu salah satu poin berikutnya. Kita harus punya angka-angka ini. Dan ini dibuat setiap 5 tahun, setiap milestone tanda angka ini. Dan inilah yang nanti dibiayai. Kita tidak membiayai orang. Kita membiayai angka ini. Walaupun saya juga kadang merasa UMY sudah berubah, yang dulu kampus seperti saat ini seperti industri, Pak, seperti pabrik. UMY adalah pabrik Scopus, UMY adalah pabrik Webometrics, UMY adalah pabrik buku dan sebagainya. Tapi karena kondisinya menuntut seperti itu, plus minusnya pasti ada. Oke, itu aspek pertama, function. Saya akan sampaikan yang kedua, nanti kemudian kita diskusi supaya nyambung. Dari sinilah kemudian kita bangun seperti yang Ibu Erna tadi sampaikan, yaitu aspek penganggaran, ya, aspek budgeting atau penganggaran. Saya akan langsung masuk ke aplikasi. Kami memiliki aplikasi seperti yang akan Bapak gunakan. Kami namakan namanya Mas Muha. Mas Muha ini singkatan dari Management Strategic and Accounting Software for Muhammadiyah Higher Education. Sangat komprehensif. Di sini ada aspek budgeting, di sini aspek cash management system. Ini kalau kita klik cash management system, nanti saya tunjukkan sebentar tentang cash management system ini. Aspek transparansi finansial. Ini aspek aset, semua aset UMY dikendalikan di sini. Ini aspek remunerasi, ini aspek accounting, dan ini aspek taxation. Tapi sebelum ke CMS, saya akan masuk ke sini dulu, ke budgeting, karena nyambung dengan masalah angka-angka tadi. Oke, saya akan login, mudah-mudahan bisa dilihat di situ. Nah, ini saya tunjukkan, selalu alam bawah sadar kita diingatkan dengan gerakan yang namanya beduk mutu. Beduk mutu itu singkatan dari bela-beli produk.
Muhammadiyah bermutu. Kita akan membela kemandirian ekonomi kampus Muhammadiyah dalam hal ini bukan dengan menjual, tapi dengan membeli. Artinya semua budget yang kita miliki akan kita gunakan pembelian ke dalam. Dan itu angkanya fantastik. Contoh untuk konsumsi saja dengan sistem ini kita kelihatan. Ternyata di UMY, jangan-jangan nanti di tempat Bapak juga saya kira perlu dihitung juga ya. Hari ini ada makan minum, besok ada makan minum di seluruh fakultas dan sebagainya, itu budgetnya berapa. Di UMY 1 tahun makan minum itu tuh tidak kurang dari berapa kemarin ya? Tidak kurang dari 67 atau 70 miliar, Pak. Itu untuk makan saja. Setahun. Dari makan hari ini, wisuda, dan sebagainya. Dan angka itu selama ini keluar, Pak. Di Jogja itu ya yang terkenal Mirota, Parsley, Holland Bakery, dan sebagainya. Nah, kita karena kan ada angka-angka IKS tadi, ini menjadi wah ini bleeding ini. Berarti kita harus punya bakery sendiri, punya catering sendiri, dan 76 miliar itu menjadi indikator kinerja di bidang finansial bahwa kita sudah menderit dana non SPP sebesar 70 miliar hanya dari makan saja. Misalnya begitu. Oke, kita lihat. Saya perbesar dulu. Oke. Ini engine untuk menyusun anggaran seperti yang akan Bapak gunakan. Nah, maka di sini penyusunan anggaran itu bisa kita tunjukkan, saya bisa melihat di semua unit yang dari itu tahun 2020, 2021, saya bisa melihat seluruh fakultas dengan password pimpinan. Misalnya kita lihat di prodi tertentu, teknik sipil misalnya. Nah, maka kita langsung bisa cek di sini sistem ini. Nah, mereka nanti harus menyusun anggaran dan sebagainya yang akan dipraktekkan besok pada itu ya. Nah, Bapak bisa melihat di sistem budgeting ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang muncul belum rupiah dulu, tetapi breakdown dari angka-angka tadi ya, breakdown dari angka-angka di UMY Leads tadi. Contoh di sini ada misalnya ya, persentase dosen bersertifikasi kompetensi yang relevan misalnya harus naik dari 0,78 ke 0,85. Nah, kemudian persentase jumlah prodi terakreditasi A unggul misalnya harus ada sekian. Kemudian yang ada kegiatannya banyak misalnya jumlah forum akademik internasional per tahun nah, harus ada sekian, dibiayai 22.500.000. Publikasi ilmiah internasional harus ada sekian, ada alokasi 16 juta dan seterusnya. Artinya ini adalah aspek money, kolom yang di sini adalah aspek function, dan ini adalah breakdown dari angka-angka grant di universitas tadi dibagi rata. Otomatis di sini yang kami alami dulu memang pembagian plafon itu sesuai dengan kapasitas fakultas ya. Fakultas yang menghasilkan pendapatan yang besar, dia akan alokasi besar. Kami mengalami itu dulu. Tapi itu sudah kita tinggalkan. Karena keberhasilan universitas itu overall, gabungan dari seluruh fakultas. Ya. Jadi kita sekarang bagi pagunya berdasarkan IKS, indeks kinerja strategis tadi. Semakin fakultas atau prodi itu diberi beban IKS yang semakin besar, maka uangnya pun semakin besar. Semakin besar uangnya, pekerjaannya semakin besar juga. Sehingga dulu kita berpandangan, kalau prodi itu mendapatkan pagu yang besar, itu kita senang dulu, senang sekali. Wah, duitnya banyak gitu ya. Kalau sekarang malah, waduh, kok kami diberi pagu yang besar, Pak? Artinya dalam setahun kami harus kerja keras. Ya, misalnya kan ini diberi 20 juta ini ya, maka persentase publikasi ilmiah nasional mahasiswa harus meningkat dari 11,63 menjadi 13 misalnya. Nah, bagaimana membaginya? Tentunya prodi-prodi dengan jumlah dokter yang makin banyak, tugasnya makin berat karena skopus yang dibuat harus semakin banyak. Jumlah dosen yang dokternya belum banyak, biayanya banyak untuk nge-push dia supaya menjadi dokter. Gitu ya.
Kira-kira begitu. Kita sudah tidak terlalu berpikir fakultasku banyak mahasiswanya, kemudian alokasinya misalnya tidak seperti itu. Efeknya Bapak dan Ibu di UMY kami merasakan mahasiswa itu sekarang tidak lagi memilih fakultas. Ada sentimen yang penting di UMY, mau di fakultas apapun mau. Ya. Karena kemudian akreditasinya bagus semua, kemudian brandingnya bagus semua, quality bagus semua. Itu yang kami alami. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak bisa dengan pendekatan, istilah kami ya Pak ya, karena kami juga mengalami, tidak bisa dengan pendekatan multiversitas. Multiversitas itu apa? Multiversitas itu adalah kumpulan fakultas menjadi universitas. Tidak. Kita itu universitas. Universitas ya seperti tubuh kita ini. Satu kontrol. Ada satu jantung, satu otak. Tangan ikut jantung dan otak. Kaki ikut jantung dan otak. Gitu. Tidak ada tangan punya jantung sendiri, punya otak sendiri. Kaki punya otak sendiri, jantung sendiri. Itu namanya multiversitas. Itulah kan. Hanya gabungan universitas-universitas. Jadi fakultas itu seperti universitas, menggabung ya. Jadi namanya fakultas, tapi sebenarnya dia seperti universitas gitu ya. Tidak, kita tidak mau menjadi multiversitas. Kita ini university. Sehingga gerakannya menjadi jelas ya. Tidak ada vektor yang berbeda. Bayangkan kalau kaki kita itu punya otak dan jantung sendiri. Tangan kita punya otak dan jantung sendiri. Pasti diperintah tangan untuk garuk kaki, nggak mau. Karena kaki tangannya punya otak, saya nggak mau garuk si kaki itu. Tapi karena tangan tidak punya otak sendiri, kaki tidak punya otak sendiri, otaknya ada di kepala, kita perintahkan, karena gigi nyamuk, garuk kaki kiri, maka kita garuk. Misalnya gitu. Nah, seolah-olah begitulah. Harus seperti itu yang kemudian kita perlu. Nah, ini perubahan luar biasa, Pak. Yang saya sampaikan tadi. Menata keuangan tidak hanya menginstal software. Tidak. Tapi merubah mindset. Ini saja kita sudah diskusi beberapa menit atau jam ini. Bapak bisa menyimpulkan apa yang harus dirubah mindsetnya dan kulturnya. Kultur diberikan plafon. Kultur harus berkinerja. Dan kultur harus value for money. Kultur value for money bisa saya tunjukkan di sini. Misalnya publikasi internasional ini harus ada 6 ya. Ada publikasi ilmiah internasional, reputasi, ini ada 16 juta. Meskipun kita punya uang 400 miliar, 16 juta ini harus confirm. Maksudnya apa 16 juta ini? Maksudnya apa 20 juta ini? Ya, maka 20 juta maupun 16 juta, saya ambil yang 20 juta ini, karena ini ada 2 activity, itu untuk apa harus bisa dicek di sini. Oh, ternyata 20 juta itu yang 13,5 juta untuk pemberian insentif bagi mahasiswa yang menghasilkan publikasi ilmiah nasional. Jadi mahasiswa dikasih penghargaan bahwa dia kerja. Harus ada 26 jurnal nasional karya mahasiswa bersama dosen sesuai dengan bidang studi. 13,500 sekian. Yang 6,600 itu pendampingan mahasiswa dalam submission. Nah, mahasiswa itu didampingi untuk submission, didampingi tulisannya, didampingi bagaimana mensubmit dan sebagainya. 6,600. Kalau tidak tercapai, berarti tidak bekerja. Tidak berhenti sampai di sini. Ini jelas money, full function. Tapi belum selesai karena masih ada value for money yang lebih detail. 6,600 itu untuk apa? Bukan berarti kita punya duit 400 miliar, kemudian 6,600 bebas-bebas saja. Tidak bisa. Kita harus cek di sini, Pak. Nah, ternyata ada penjelasannya. Nah, ini saya bisa bukakan print-printannya yang nanti akan Bapak dan Ibu praktekkan di sini. Terinci, Pak. Honorarium tim pendamping, pemeriksa, verifikasi dan sebagainya. Ada namanya, Pak. Ini Pak Dr. Puji Harsanto, nanti yang jelas Bu Anita Widianti, Bu Anita Rahmawati, Bu Pinta Lisiana, efektif bekerja selama 4 bulan. Orang bulan. 5 orang, 4 bulan. Masing-masing cukup diberi 300.000. Yang berikutnya fotokopi 150/400. Ini nanti harus bisa mendongkrak kapasitas mahasiswa dalam publikasi. Ini konsep value for money. Menghargai uang 300.000 pun harus diurai. Harus ada kode rekeningnya dan nanti akan direview, diaudit, dicek dan sebagainya.
aspek sistem sangat dibutuhkan karena kalau tidak pakai sistem, membuat lembar-lembar seperti ini kalau menggunakan Excel sangat tidak memungkinkan yang terjadi capek dan stres. Dan kami mengalami itu waktu kami belum membangun sistem. Bapak saat ini sudah punya sistem ini. Kami dulu tidak punya sistem. Kita mau tanya siapa juga tidak tahu. Sekitar 20 tahun yang lalu, sekitar tahun 2001, saya menjadi dosen baru. Saya diminta Pak Rektor untuk membangun sistem keuangan di UMY. Saya tanya kepada Pak Rektor. Pak Rektor maksudnya yang seperti apa? Pak Rektor pun menjawab, ya sakarepmu. Aku ya ngerti gitu ya. Maka saya bingung. Saya mau tanya kepada siapa? Maka di pelan-pelan kita bangun jadinya seperti saat ini. Tetapi tidak sekedar accounting. Tapi perubahan budaya, perubahan mindset dan seterusnya. Artinya ini baru satu Bapak ya. Masih banyak ribuan, ratusan formulir seperti ini. Nah, ini kan baru yang berapa tadi? Yang 6 juta. Belum yang 13 juta. Ini juga harus bisa terbreakdown. Artinya tanpa aplikasi kan tidak mungkin. Ini insentif. Mahasiswa diberi insentif. Berapa insentif per mahasiswa? Lebih gede dari dosennya. 500.000 per mahasiswa. Insentif mahasiswa yang menghasilkan jurnal. Dosennya bekerja keras dibayar 300.000. Anaknya kalau sudah goal kasih 500.000. Ini mahasiswanya senang sekali. Sudah dapat publikasi, dia ngetren, kemudian dia dapat finansial. Maka Simlit Tamas UMY di Dikti terdongkrak di sini, Pak. Dia dokumentasi oke 500.000. Nah, ini baru 2. Belum semua kegiatan, belum semua prodi, Pak. Ada ribuan. Tadi baru 1 prodi ya, prodi teknik sipil. Belum prodi yang lain. Yang kalau saya buka misalnya program profesi insinyur, misalnya ya ini masih di teknik. Nah, ini juga punya seperti itu, banyak sekali. Nah, kemudian ini sistem langsung bisa merekap ya, karena diawali dulu dengan rapat kerja tahunan seperti yang Bapak sampaikan, Pak Rektor sampaikan tadi. Nanti September mau menyusun, diawali dari rapat kerja tahunan, kemudian ada plafon anggaran berbasis beban kerja, beban tugas tadi, kemudian dia menguraikan di sini, locking system direview oleh tim review anggaran, ratifikasi, kemudian berjalan. Yang dia cairkan adalah cuma ini, Pak, tidak ada yang lain. Ini semacam grand proposal selama setahun ya ini. Nggak ada lagi wakil rektor keuangan ngurusi ada ajuan proposal, nyuret-nyuret, nggak ada lagi. Karena ini sudah disistemkan, sudah diratifikasi. Maka yang ada adalah pencairan dan SPJ. Nah, pencairan dan SPJ pun kita gunakan aplikasi seperti yang Bapak gunakan nanti. Pencairan anggaran itu menggunakan one up level authorization. Misalnya prodi mau mencairkan, dia harus klik, kemudian nanti dekannya klik, kemudian baru bisa ke keuangan diproses cair. Ini jelas juga merubah budaya yang dulu kalau minta uang tinggal bikin proposal, datang ke Pak Wakil Rektor, speak, coret-coret. Nah, di tempat kami dulu, kalau itu dari prodi yang sama dengan Pak Wakil Rektor, biasanya lebih mudah gitu ya. Kalau yang prodinya beda dengan Pak Rektor, tarsuk, wah itu nggak ada lagi dengan sistem ini. Ya, karena semuanya seperti saya saat ini, saya di kampus, ya tenang, nggak ada orang yang masukin proposal sudah selesai semua di sini. Nah, adanya adalah tinggal pencairan uang dan SPJ. One up level, saya contohkan, untuk siap cair itu namanya SPMU, surat perintah membayar uang. Coba saya contohkan, ini Bapak dan Ibu bisa melihat, tanggal SPMU itu hanya ada 2 tanggal, Pak. Tanggal 15, tanggal 5, 15, 2, 16, 1, 15. Kita bikin kalau sudah ada grand proposal selama setahun tadi sudah gabung di tempat kami. Ini tidak harus sama ya, nanti variasi. Kemudian kami buat pencairan uang itu hanya ada 2 tanggal. Tanggal 1 dan tanggal 15. Sebulan itu hanya ada 2 tanggal. Pengklikan sampai dengan tanggal 25 akan cair tanggal 1. Pengklikan pencairan sampai dengan tanggal 10 akan cair tanggal 15. Sehingga tertata gitu ya. Tidak tiap hari ada keluaran uang, tiap hari keluaran uang. Enggak, pengeluaran uang hanya ada tanggal 1 dan tanggal 15. Sehingga semua unit sudah mulai paham
Kalau ada kegiatan tanggal misalnya tanggal 10 Agustus misalnya ya, maka dia tidak akan klik tanggal 10 Agustus, dia akan kliknya tanggal 25 Juli. Karena 25 Juli klik, tanggal 1 cair sesuai dengan yang dia tulis di sini dan disetujui, maka tanggal 1 cair, tanggal 10 bisa beraktivitas. Kalau lupa bagaimana? Ya mereka sudah tahu, mereka akan nanggung sendiri akibatnya. Nah, jadi Bapak bisa lihat sini ya, hanya ada 2 tanggal. Saya tunjukkan pencairan yang terakhir 16 Agustus kemarin. Ini barusan cair, barusan kita proses ya. Nah, ini sudah setujui. Nah, Bapak bisa lihat, ini 1 kali batch. 1 kali batch permintaan uang seperti ini, Pak. Ratusan, Pak. Ada 255 station meminta uang. Nah, jadi membuat ceknya gampang. Ini tinggal buat beberapa cek, kirim. Dan kami mudah menggunakan CMS. Ini dari teknik pertanian meminta pencairan uang. Nomor SPM-mu, nomor SPP-nya. Jadi mencairkannya tidak, bahasa Jogjanya itu ipratifrit ya. Langsung bet kirim. Nah, pencairannya menggunakan UYHD, Pak. Uang yang harus dipertanggungjawabkan atau sistem impres. Tadi misalnya saja teknik sipil itu punya 100 activity base ya, 100 activity dalam 1 tahun ya. Maka dia kita kasih pelakuan katakanlah 10%. Artinya dia di pencairan yang pertama dulu, dia hanya bisa mencairkan 10 activity. Klik pertama bisa masuk di sini. Klik yang kedua bisa masuk di sini. Klik yang ketiga bisa masuk di sini. Sampai klik yang 10 bisa masuk di sini. Pada saat klik yang ke-11, tidak ada lagi. Ya bisa klik, dia hanya bisa meminta 10 kegiatan. Pada saat dia minta 10 kegiatan untuk pencairan tanggal 1, kemudian tanggal 15 pengen mengajukan pencairan lagi, hanya bisa dilayani kalau sudah SPJ. Dari 10 tadi, kalau dia SPJ 1, maka open slot 1, Pak. Maka tanggal 15 dia bisa minta 1. Hanya 1, karena dia harus SPJ 1. Kalau tanggal 10 dia bisa SPJ 5 dari 10 tadi, maka tanggal 10-nya itu dia bisa klik 5 kegiatan baru. Kalau dia bisa SPJ-kan 10-10-nya, maka dia bisa ambil 10 kegiatan baru. Tapi kalau dia tidak SPJ sama sekali dari 10 yang dia klik tadi, tidak ada tombol yang bisa diklik, Pak. Nah, itu. Jadi dia harus betul-betul rencanakan mana yang akan saya laksanakan segera, dan dia harus segera SPJ. Karena kalau tidak tertib SPJ, itu mengganggu semuanya, Pak. Bagi kami di keuangan ya, mengganggu audit finansial dan mengganggu taxation, aspek perpajakan. Nanti kita bisa diskusi teknis tentang perpajakan. Wah, ini pelik juga ya, Pak ya, masalah perpajakan. Nah, ini berarti kalau dia bisa ngerti ini, dia sudah beres SPJ-nya, dia bisa klik. Bagi yang tidak bisa SPJ, dia belum SPJ, dia tidak bisa klik di sini. Nah, ini semakin banyak berarti semakin bagus, artinya banyak sekali yang sudah SPJ. Kita ambil salah satu, misalnya apa ini, Visipol ya, kita klik cetak gitu, isinya apa dia? Nah, ini isinya, Pak. Dia meminta si Visipol itu ada 3 mata anggaran. Yang pertama adalah pengajian dan tadarus. Mereka melakukan pengajian dan tadarus setiap saat, setiap pekan, setiap Jumat di fakultasnya, misalnya dia butuh untuk biaya macam-macam. Pemberian sumbang sosial, mungkin untuk ada yang meninggal, ada yang sakit misalnya. Pembinaan BEM, misalnya seperti ini. Nah, dia minta seperti ini. Ini totalnya 30 juta. Nanti ditandatangani basah oleh Bu Dr. Titin Purwaningsih sebagai kepala sebagai dekannya ya. Tapi sebelum tanda tangan basah di sini, Bu Titin ini harus membaca ini, Pak. Nah, ini menjadi kultur ya. Bu Titin akan mendatangani ini. Ini namanya fakta integritas. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan tanggung jawab. Ajuan surat permintaan pembayaran atau SPP ini kami buat sesuai dengan dokumen perencanaan dan anggaran. Setelah dana kami terima, akan kami gunakan sesuai dengan peruntukannya dan akan kami pertanggungjawabkan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya, urusan minta duit dari dekan ataupun dari unit itu bukan urusan dari dekan kepada yayasan atau kepada rektor saja. Tapi urusan dekan tadi dengan yang di atas. Karena sudah mendatangani Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan asma
Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Artinya kalau dia tidak SPJ, telat saja SPJ sebenarnya melanggar fakta integritas ini. Nah, ini waktu itu asesor, waktu kita mendapatkan akreditasi unggul itu, termasuk yang menjadi penilaian. Wah, berarti ini ya Pak ya, yang namanya slogan UMY, unggul dan islami. Artinya unggul dan islami itu tidak hanya ditulis di spanduk, di tempelan-tempelan ya, namun diterapkan di dalam sistem. Ini yang bilang dari asesornya. Ya kami senyum-senyum saja, insya Allah Pak. Gitu. Nah kalau sudah kami klik, maka tanda tangan saya dan tanda tangan kepala biro sudah seperti ini, maka dana ini akan langsung ditransfer menggunakan cash management system. Maka kita akan beralih ke aspek yang kedua dari sistem ini, yaitu aspek cash management system. Ini untuk mentransferkannya Pak. Sedikit tentang CMS, untuk mentransferkannya ini. Nah, kami langsung bisa diberikan dashboard bank-bank yang bekerja sama dengan kami. Bank yang bekerja sama dengan kami itu kami tuntut untuk bisa memenuhi kebutuhan sistem kami. Kami memiliki aplikasi dashboard monitoring ini, cash management system. Ini yang kita akan nanti gunakan, kita bikin kirim dari BS Bank Syariah Mandiri ke BPD, ke BMT, dan seterusnya. Atau dari BPD pindahkan ke Bank Syariah Mandiri itu bisa. Nah, kalau ini saya klik go gitu, nah ini akan masuk ke sistemnya Bank Syariah Mandiri. Ya. Selain itu, sistem ini juga bisa untuk melihat berapa duit UMY saat ini. Kita harus bisa menyajikan kepada yayasan, kepada rektor, berapa duit detik ini. Mainnya hari ataupun jam atau detik. Dari seluruh bank tadi. Kalau yang saya tunjukkan tadi adalah uang SPP yang masuk untuk semester ini. Kalau yang ini lebih gede lagi. Ini adalah uang total yang kita miliki. Seperti biasa, ini bukan angkanya Pak ya, tapi logika kita untuk good governance di sini. Sudah muncul total saldo rekening, kita tinggal login saja, kita amankan menggunakan Microsoft. Kemudian nanti ini harus bisa masuk ke sistem yang mengambil data-data dari perbankan. Nah, ini masih berputar, kita tunggu sebentar untuk bisa nanti dia memunculkan angka-angka. Nah, ini angkanya Pak. Ini artinya tidak perlu dibahas angkanya. Uang kita saat ini segini Pak. Yang ada. Ya. Dan ada grafiknya Pak. Ini untuk menunjukkan kesehatan finansial kita. Dan grafik ini terus bergerak. Misalnya saya ambil waktu awal COVID ya Pak ya. Misalnya 1 Januari misalnya. 1 Januari tahun 2000 berapa tuh? 2020 ya. Sampai 30 Maret misalnya 2020. Kita ingin lihat kesehatan kampus saat itu seperti apa. Ini nanti bisa kita lihat di situ. Grafiknya akan berubah, bergerak. Sehingga kita melihat kondisi kesehatan kampus seperti melihat kondisi kesehatan kita. Ada grafik-grafik yang bisa kita lihat, kita tunjukkan. Nah, ini masih berputar, nanti insya Allah akan kelihatan bagaimana grafik yang muncul. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini Pak, kelihatan sekali. Ini awal-awal COVID. Setelah COVID ini Pak, turun ini sampai turun terus. Sekarang kita harus keluarkan ini, keluarkan itu. Biaya yang tidak kita rencanakan harus kita keluarkan. Awal sebelum COVID, karena kita COVID kan Maret ya. Februari kan, Januari Februari belum terasa, masih naik. Kita sudah sampai hampir 350 M ya. Tiba-tiba harus turun menanjak seperti ini. Dan tadi grafik berikutnya sudah mulai naik. Misalnya begitu. Tanpa saya sebagai akunting atau akuntan bisa menjelaskan seperti ini, karena itu account artinya menjelaskan, ya bagaimana Pak Rektor, Pak BPH atau yayasan membuat keputusan. Angka ini Pak, 276 misalnya ya, ini harus bisa terkonfirmasi di bank mana dan nilainya berapa. Bapak bisa lihat, ini di Bank Mandiri ada sekian, di BPD ada sekian, di BMT UMY ada sekian, cukup besar, BMT milik UMY, dari trust mahasiswa cukup tinggi di BMT UMY, di Bank Bukopin sekian, BTN sekian, BRI sekian. Masih belum cukup. Pak Rektor masih minta, oke ini per bank, per rekening bisa enggak? Tinggal klik di sini, misalnya di Bank BPD, per rekening berapa ini, tinggal saya klik, per rekening kelihatan Pak ini. Rekening nomor sekian, ada sekian, rekening sekian, ada, dan tanggalnya
selisih 1 hari karena ini dikirim closing kemarin sore 19 ini. Nah, masih belum puas, apakah per rekening bisa lihat per hari? Kita tinggal klik dengan salah satu rekening, maka akan ada mutasi tiap hari. Seperti ini. Oh, ini kok ada 10 miliar tanggal 11, tanggal 12 kok turun. Ini juga harus bisa dijelaskan. Kalau saya klik ini, maka harus dijelaskan di sini. Ada penarikan SPP nomor sekian dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu upaya kita untuk menata keuangan sejak dari perencanaan, penganggaran yang berbasis output atau kinerja yang jelas money follow function sampai kita yakinkan bahwa secara finansial kita kuat untuk mencapai itu. Sehingga sumber daya manusia semuanya trust, baik mahasiswa trust pada kampus, para dosen trust kepada pimpinan, maka yang ada adalah bekerja dan bekerja. Pak Rektor juga trust kepada kami di pengelolaan keuangan karena terus kita laporkan kalau kondisinya membahayakan Pak Rektor kemudian menyerahkan ini itu dan sebagainya, kalau bagus harus kejar seperti apa. Nah, itu 2 aspek di Mas Muha tadi yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi awal untuk kita berdiskusi. Prinsipnya money follow function, value for money secara umum seperti itu. Secara detail nanti kita bisa diskusikan secara lebih terinci lagi. Namun saya kira kita perlu diskusi dari awalan yang kami sampaikan tadi. Sementara itu Bu Erna, monggo mungkin banyak kita diskusi karena ini bukan hanya masalah teknis software tapi juga kultur dan yang lainnya. Saya stop share dulu. Bu Erna, matur nuwun. Terima kasih Pak Suryo. Bapak Ibu, nanti pertemuan hari ini sampai sebelum asar. Jadi nanti ada materi-materi lainnya yang kita bahas. Tapi sebelum itu mungkin per bagian dulu, per materi, Bapak Ibu mungkin bisa mengajukan pertanyaan atau mungkin share pengalaman, informasi, atau mungkin bagaimana Universitas Subang ini akan menuju ke good corporate governance yang diharapkan. Sebelumnya kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kami dengan Pak Surya setiap kali kami mengadakan agenda, baik itu langsung di perguruan tinggi masing-masing atau bekerja sama dengan LLDikti, kami selalu melakukan survei. Tujuannya adalah memetakan informasi yang mungkin nanti berguna untuk LLDikti yang bersangkutan ataupun untuk PTS yang bersangkutan. Seperti tadi sudah di-share, kami mohon dibantu untuk mengisi implementasi sistem informasi, implementasi anggaran berbasis kinerja di Universitas Subang. Seperti itu. Beberapa hal informasi yang sudah kami gali dari perjalanan workshop online untuk tata kelola keuangan, banyak informasi yang kami dapatkan, antara lain adalah bahwa terjadi banyak perguruan tinggi swasta yang sekarang kesulitan keuangan karena adanya pandemi. Dan itu salah satunya adalah belum adanya tata kelola keuangan yang baik. Sehingga ini menjadi awalan yang baik untuk kemudian bersama-sama, belajar bersama untuk tata kelola keuangan universitas. Monggo, kami persilakan Bapak Ibu bisa raise hand atau langsung menyampaikan, kami persilakan. Atau mohon maaf, arahan Pak Rektor mungkin, Pak WR, Pak Ketua Yayasan, kami persilakan.